modul baru, kami dari kelompok 41 sesi 101 akan mempresentasikan hasil jurnal praktikum simulasi komputer kami yang berjudul Implementasi Simulasi Sistem untuk Optimasi Antrian pada Bank Surabaya menggunakan software ProModel. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama Yauradari Zahra dan Dovani Dwi Krishna. Yang pertama yaitu abstrak. Antrian merupakan suatu permasalahan yang terjadi ketika jumlah pelanggan lebih banyak dibanding dengan jumlah sumber daya yang ada pada pelayanan. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan kerugian jika tidak ditemukan solusi perbaikannya. Maka dari itu, dilakukan penelitian ini dengan tujuan perbaikan sistem antrian untuk meminimasi waktu antri dan memaksimalkan jumlah pelanggan yang dapat dilayani di kantor Bank Surabaya Cabang Rungkut. Metode yang digunakan adalah metode simulasi dengan software ProModel. Terdapat 5 aktivitas dalam proses pelayanan oleh teller. Dari hasil result, menggunakan software ProModel didapatkan hasil average time in system dengan satuan menit, yaitu pada replikasi 1 dengan 93,91 menit, replikasi 2 dengan 97 menit, replikasi 3 dengan 94,17 menit, replikasi 4 dengan 88,83 menit, replikasi 5 dengan 89,29 menit, replikasi 6 dengan 86,17 menit, replikasi 7 dengan 98 menit, replikasi 8 dengan 92,73 menit, replikasi 9 dengan 92,23 menit, dan replikasi 10 dengan 97,24 menit. Hasil verifikasi dan validasi H0 ditolak, karena nilai 0 tidak berada di dalam pada rentang μ1 sampai μ2, sehingga dapat dikatakan tidak valid, yang artinya bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi ProModel yang telah dibuat. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa simulasi tersebut tidak dapat mempresentasikan sistem nyata dengan tepat. Selanjutnya, pendahuluan. Dewasa ini, simulasi telah menjadi suatu hal yang sangat penting. Berbagai penelitian dan kajian dilakukan dengan menggunakan metode simulasi sebagai salah satu teknik untuk memecahkan masalah. Masalah yang dapat diselesaikan dengan metode simulasi salah satunya adalah antrian. Antrian merupakan suatu permasalahan yang terjadi ketika jumlah pelanggan lebih banyak dibanding dengan jumlah sumber daya yang ada pada pelayanan, sehingga menyebabkan pelanggan menunggu sebelum dilayani. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan kerugian jika tidak ditemukan solusi perbaikan. Salah satu yang dapat mempengaruhi yaitu adalah loyalitas pelanggan yang berkurang akibat waktu tunggu terlalu lama sebelum pelayanan. Jika pelanggan harus menunggu sebelum dilayani, maka pelanggan akan membentuk antrian dan berada dalam antrian hingga pelanggan dapat jalan untuk dilayani. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang sering mengalami hal untuk menunggu antrian dengan waktu yang lama, dan ini merupakan suatu hal yang sangat membosankan dan sangat menyenangkan jika mendapatkan pelajaran yang tanpa harus menunggu. Menunggu antrian yang panjang ini dapat disebabkan oleh kurangnya fasilitas untuk melayani masyarakat atau jumlah loket pelayanan yang ada belum memadai untuk melayani masyarakat, serta kurang sigapnya para pelayanan untuk melayani masyarakat atau konsumen. Antrian dapat terjadi pada beberapa tempat, terutama pada fasilitas umum yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat umum. Salah satunya yaitu pada kantor Bank Surabaya Cabang Rungkut. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes. Pada Bank Surabaya Cabang Rungkut, selalu terjadi antrian yang cukup panjang. Jumlah fasilitas yang terbatas menyebabkan pada situasi tertentu pelanggan harus mengantri. Identifikasi pihak-pihak terkait sangat diperlukan untuk menganalisa antrian yang terjadi itu akan menguntungkan ataupun merugikan. Analisis sistem tersebut digunakan untuk mengurangi atau meminimalkan jumlah antrian yang terjadi sehingga pelanggan merasa nyaman dengan pelayanan yang diperoleh. Simulasi adalah suatu teknik meniru sebuah proses-proses yang terjadi dalam suatu sistem dengan bantuan perangkat komputer dan berlandasan dari beberapa asumsi tertentu sehingga sistem tersebut bisa dipelajari secara ilmiah. Dengan demikian, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan di Bank Surabaya Cabang Rungkut dan menggunakan software ProModel. ProModel, singkatan dari Production Modeler, adalah sebuah aplikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan ProModel. Aplikasi ini berfungsi untuk mensimulasikan atau memodelkan berbagai jenis sistem manufaktur dan pelayanan. Sistem manufaktur tersebut seperti shop conveyors, perakitan, sistem just-in-time, manufaktur yang fleksibel, itu semua bisa dimodelkan dengan ProModel. Untuk bias simulasikan dalam program ProModel, maka kira membuat model yang merupakan gambaran sistem tersebut. Dengan membuat model simulasi dari suatu sistem, maka diharapkan dapat lebih mudah untuk melakukan analisis. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan karena terdapat permasalahan antrian di kantor Bank Surabaya Cabang Rungkut untuk pelayanan pada teller. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan simulasi menggunakan software ProModel. ProModel merupakan salah satu software simulasi yang dapat berjalan di atas platform Windows untuk disimulasikan dan menganalisis sistem produksi dari sejumlah tipe sistem dan ukuran. Data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan software ProModel untuk menanggulangi antrian yang terjadi sehingga memperoleh tingkat kepuasan yang optimal dari nasabah. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu
Yang pertama, data aktivitas pelayanan pada teller Bank Surabaya. Kedua, data waktu pengukuran, yaitu pengambilan nomor antrian, menunggu antrian, pemanggilan nomor antrian, teller melayani nasabah, dan terakhir inspeksi. Nah, didapat data aktivitas antrian sebagai berikut. Dilihat pada tabel 2.1 aktivitas antrian pelayanan Bank Surabaya. Untuk tahap pengolahan data, berikut ini tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam pengolahan data. Yang pertama, mulai, selanjutnya studi literatur dan studi lapangan, selanjutnya penumusan masalah, selanjutnya penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya, pengumpulan data. Yang pertama, data waktu pengambilan nomor antrian, data waktu menunggu antrian, data waktu pemanggilan nomor antrian, data waktu teller melayani nasabah, data waktu inspeksi. Selanjutnya, pengolahan data dengan menggunakan software model. Selanjutnya, verifikasi. Jika pengolahan tidak terverifikasi, maka akan kembali ke pengumpulan data. Jika ya, akan dilanjutkan ke validitas. Jika validitas menyatakan tidak, maka akan kembali ke pengumpulan data. Jika ya, akan dilanjutkan ke hasil dan pembahasan. Selanjutnya, ke kesimpulan dan saran. Selanjutnya, selesai. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, verifikasi dan validasi. Yang pertama yaitu menghitung jumlah replikasi. Dapat dilihat pada tabel 3.1 replikasi aktivitas antrian Bank Surabaya. Untuk replikasinya terdapat 10 dan total waktu dengan 1 menit. Untuk rata-ratanya didapatkan 92,957 menit, standar deviasi 3,938750648 menit, variansi 15,513756667 menit. Dengan N sama dengan 10, yang dikurangi 1 sama dengan 9, untuk confidence levelnya sama dengan 95%, di A sama dengan 1 dikurangi 95% sama dengan 5%, 5% sama dengan 0,05. Maka Z/A/2 didapatkan dari tabel sama dengan 1,96. Untuk Hafid itu rumusnya TD dikali F A/2 dikali X kali S per akar N, didapatkan hasil sebesar 2,814926. Untuk beta itu sama dengan Hafid sama dengan 2,814926. Untuk N bentik rumusnya itu sama dengan ZA/2 dikali X kali S per beta sama dengan 2,742506 dibulatkan menjadi 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Ya, dapat dilihat pada tabel 3.2 total waktu pengukuran dan tabel 3.3-nya yaitu hasil output simulasi. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk menguji validasi model ini adalah metode Wells Confidence Interval, di mana hipotesanya yaitu sebagai berikut. Dan berikut ini penentuan validasi dengan perhitungan Wells Confidence Interval. Dapat dilihat pada tabel 3.4 perbandingan output real system dan model. Dengan H0 dibagi μ1 dikurangi μ2 sama dengan 0. H1 dibagi μ1 dikurangi μ2 tidak sama dengan 0. Untuk standar deviasi sama dengan 0,05. Untuk DF rumusnya sama dengan S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2 pangkat 2 per S1 pangkat 2 per N1 pangkat 2 per N1 dikurangi 1 ditambah S2 pangkat 2 per N2 pangkat 2 per N1 dikurangi 1 didapatkan hasil sebesar 2,759 dan dibulatkan menjadi 2. Maka didapatkan hasil dari tabel distribusi T bahwa TD dikali F kali A per 2 sama dengan 4,3027. Untuk HW rumusnya yaitu TD dikali F kali A per 2 akar S1 pangkat 2 per N1 plus S2 pangkat 2 per N2 didapatkan hasil 12,9727. Sehingga confidence intervalnya adalah min 60,3327 lebih kecil sama dengan 0. 0 lebih kecil sama dengan min 34,3873 sama dengan 1 min alfa. Untuk analisanya, dari hasil dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai A0 tidak berada di dalam pada rentang μ1 dikurangi μ2 sehingga dapat dikatakan tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang terbuat. Selanjutnya ada output simulasi. Di sini terdapat gambar 3.2 yaitu model simulasi antrian Bank Sentral Surabaya. Dan selanjutnya gambar 3.2 yaitu output per model.
Untuk analisa output dari hasil result menggunakan software promodel didapatkan hasil average time in system dan satuan menit, yaitu pada replikasi 1 dengan 93,91 menit, pada replikasi 2 dengan 97 menit, pada replikasi 3 dengan 94,17 menit, pada replikasi 4 dengan 88,83 menit, pada replikasi 5 dengan 89,29 menit, pada replikasi 6 dengan 86,17 menit, pada replikasi 7 dengan 98 menit, pada replikasi 8 dengan 92,73 menit, pada replikasi 9 dengan 92,23 menit, dan pada replikasi 10 dengan 97,24 menit. Dari hasil verifikasi dan validasi didapatkan H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam pada rentang mu1 sampai mu2 sehingga dapat dikatakan tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa simulasi tersebut tidak mempresentasikan sistem nyata dengan tepat. Untuk kesimpulannya, dalam simulasi kegiatan antrian pelayanan pada Bank Surabaya dan simulasi 5 aktivitas dalam proses pelayanan oleh teller, didapatkan disiplin antrian yang digunakan di Bank Surabaya adalah first in first served atau FIFS, dan didapatkan hasil bahwa dari verifikasi dan validasi H0 ditolak karena nilai H0 tidak berada di dalam pada rentang mu1 sampai mu2 sehingga dapat dikatakan tidak valid, yang artinya bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa simulasi tersebut tidak dapat mempresentasikan sistem nyata dengan tepat. Dengan dari hasil result menggunakan software promodel didapatkan hasil average time in system dalam 1 menit. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan jurnal ini dapat membantu pembaca dengan pemecahan masalah yang ringan dengan studi kasus dalam jurnal ini. Maka penyelesaian masalahnya adalah diperlukan kinerja lebih dari petugas dan pembuatan sistem antrian yang baru agar tidak terjadi penumpukan pada pelanggan, dan perlunya ditambahkan pelayanan bank oleh teller baru lebih efektif dan efisien. Karena hasil penelitian ini tidak valid, maka tidak dapat diterapkan di lapangan untuk proses antrian secara real. Untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya supaya output yang dihasilkan lebih optimal. Selanjutnya, langkah-langkah dalam software promodel akan dijelaskan oleh rekan saya, Leora dari Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leora dari Zahra. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan simulasi pada software promodel. Langkah pertama, kita buka dulu aplikasi dari promodel. Lalu selanjutnya, kita klik File, lalu New. Dari sini kita selanjutnya akan memberikan judul dalam simulasi yang akan kita buat. Di sini saya akan menamai dengan selanjutnya, kita ganti time unitnya menjadi minutes dan distance unitnya menjadi meters, lalu kita klik OK. Dan selanjutnya, untuk langkah pertama, kita ke location. Pertama, klik build, lalu pilih location. Nah, di sini kita pilih grafik untuk simulasi kegiatan yang pertama. Untuk kegiatan yang pertama, di sini saya yaitu mengambil nomor antrian. Jangan lupa untuk unit dicentang, lalu kita pilih di sini. Selanjutnya kita beri nama dan kita ganti menjadi pengambilan nomor. Selanjutnya untuk tahap yang kedua yaitu menunggu nomor antrian. Kita enter, kita centang ini, lalu kita pilih. Kita ganti namanya menjadi menunggu antrian. Tahap yang ketiga yaitu pemanggilan nomor antrian. Tahap selanjutnya yaitu pemanggilan nomor antrian. Kita klik tangannya, kita masukkan tagnya, lalu kita beri nama pemanggilan nomor antrian. Kita enter lagi tentangnya. Tahap selanjutnya yaitu pelayanan oleh teller. Nama,
Untuk tahap yang kelima yaitu inspeksi. Untuk location sudah selesai, selanjutnya kita lanjut ke entity. Kita klik build dan kita klik entity. Nah, di sini kita pilih yaitu palette box dan kita ganti nama menjadi Rasapa. Selanjutnya kita build lagi, kita lanjut ke proses yaitu arrival. Nah, pada proses arrival ini, untuk entity yang pertama kita masukkan nasabah bank. Untuk quantity batch, untuk location-nya kita pilih pada tahap yang pertama yaitu pengambilan nomor antrian. Untuk quantity nya yaitu kita isi 1. Untuk occurrence-nya kita isi INF. Dan untuk frekuensinya kita isi 1. Lalu kita enter. Kita masukkan entity yaitu nasabah bank. Untuk location-nya yaitu tahap yang kedua. Untuk quantity-nya untuk semua kegiatan ini sama yaitu 1. Untuk occurrence-nya juga sama yaitu NF dan frekuensinya yaitu 1. Lalu kita enter dan kita lanjutkan sampai tahap aktivitas yang kelima. Kita sudah pada proses yang kelima. Selanjutnya kita lanjut ke processing, yaitu dengan cara klik build lalu kita klik processing. Nah, di sini untuk bagian terdapat dua tabel yaitu proses dan tabel routing. Untuk tabel proses sendiri, di sini kita memasukkan entity yaitu nasabah bank. Untuk location-nya yaitu untuk sumbernya atau asalnya yaitu pada urutan yang pertama atau aktivitas yang pertama yaitu pengambilan nomor antrian. Lalu kita masuk ke tabel routingnya. Untuk outputnya yaitu tetap yaitu nasabah bank dan destinasinya merupakan aktivitas setelah pengambilan nomor antrian atau aktivitas setelah tahap yang pertama yaitu menunggu antrian. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita klik pada move logic, kita pilih start feed. Ini yang habis itu kita masukkan data pengukuran yang sudah ditentukan yaitu sebanyak 10 pengukuran untuk aktivitas yang pertama yaitu pengambilan nomor antrian. Di sini ada terus selanjutnya kita klik auto fit, kita pilih yang display distribution, lalu kita klik OK. Nah, dari sini kita bisa lihat distribusi mana yang rankingnya terbesar. Nah, untuk pengukuran yang pertama, untuk aktivitas yang pertama ini, yaitu untuk distribusi binomial yang memiliki ranking terbesar yaitu sebesar 100. Selanjutnya kita klik export, lalu kita pilih application-nya yaitu ProModel. Untuk field distribution-nya kita pilih jenis distribusi dengan ranking terbesar yaitu di sini binomial. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik move logic, pilih tanda palu, kita pilih move for. Dan pada kolom temp ini kita paste dengan cara klik kanan paste, lalu kita klik paste. Kalau sudah, selanjutnya kita silang. Selanjutnya kita lanjut ke untuk proses yang kedua. Di sini entity-nya sama yaitu nasabah bank. Untuk location-nya kita pilih aktivitas yang kedua yaitu menunggu antrian. Selanjutnya untuk outputnya yaitu nasabah bank dan destination-nya yaitu aktivitas setelah menunggu antrian yaitu pengambilan nomor antrian. Untuk prosesnya sama, tahapnya kita klik submit, lalu kita masukkan data pengukuran waktu untuk menunggu antrian sebanyak 10.
Jika udah, kita klik auto fit. Lalu untuk ini pilih discrete distribution, lalu klik OK. Selanjutnya kita lihat bahwa ranking terbesar yaitu binomial. Lalu kita klik export dan kita masukkan aplikasinya yaitu pro model dan field distributionnya binomial, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik move logic, kita klik palu, lalu kita paste pada kolom time dan klik paste. Selanjutnya kita lalu kita lanjut ke tahap yang ketiga. Entity-nya sama. Untuk location-nya sendiri yaitu pada aktivitas yang ketiga. Untuk output-nya yaitu nasabah bank dan destinasinya yaitu tahap keempat yaitu pelayanan oleh seller. Kita klik pada move logic, kita klik start it. Terus selanjutnya kita masukkan data pengukuran yang sebanyak 10 pada aktivitas pemanggilan nomor antrian. Selanjutnya kita klik auto fit, discrete distribution, oke, lalu kita lihat ranking terbesar yaitu binomial. Lalu kita klik export, kita masukkan pada applications yaitu pro model dan pada field distribution yaitu binomial, lalu kita klik OK, kita klik move logic, kita klik tanda palu, dan selanjutnya kita paste dan paste. Lalu selanjutnya kita silang. Selanjutnya kita lanjut ke tahap yang keempat yaitu pelayanan oleh seller. Untuk outputnya sendiri yaitu nasabah bank, destination-nya yaitu tahap atau aktivitas setelah pelayanan oleh seller yaitu inspeksi, kita klik OK. Lalu untuk kolom move logic kita klik start fit, kita masukkan data pengukuran sebanyak 10 kali saat aktivitas seller melayani nasabah. Kita klik auto fit, lalu kita pilih discrete distribution, lalu kita klik OK. Kita lihat untuk rankingnya yaitu ada distribusi Poisson, kita klik export. Untuk applicationsnya kita pilih pro model dan filter distribution-nya yaitu Poisson, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik move logic, klik tanda palu dan kita paste pada kolom time, lalu kita klik paste. Setelah itu kita silang. Dan selanjutnya kita lanjutkan ke tahap atau aktivitas yang terakhir yaitu inspeksi. Untuk outputnya yaitu tetap nasabah bank, destination-nya yaitu exit. Kita klik pada kolom move logic yaitu start fit, lalu kita masukkan data pengukuran yang 10 kali pada tahap inspeksi. Auto fit, distribution, kita OK. Lalu di sini ada dua distribusi dengan ranking yang terbesar. Di sini saya memilih distribusi binomial. Kita klik export, lalu kita klik pro model pada application dan filter distributionnya yaitu binomial. Lalu kita klik OK, lalu pada move logic kita paste, lalu kita klik paste, nah lalu kita silang. Nah setelah pada tahap processing sudah selesai, selanjutnya kita lanjut ke simulation, yaitu dengan cara kita klik simulation, lalu kita options, kita atur dulu untuk runtime-nya yaitu 8 dan number of applications-nya 10, lalu kita klik OK. Nah selanjutnya kita run dengan cara simulations dan quick run. Nah sebelum itu kita save dulu, sebelum di running kita masuk, kita beri nama save. Nah, selanjutnya kita menunggu proses running sudah selesai. Nah, selanjutnya kita klik yes. Kita pilih skenario-nya yaitu normal run dan replication-nya kita pilih all, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik hasil result-nya pada entity activity. Nah berikut ini merupakan hasil dari
percobaan simulasi antrian nasabah bank pada Bank Surabaya. Nah, sekian untuk presentasi modul 2 promodul dari kelompok 41. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.